Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi anak-anak kami semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentu selalu sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Yang menjadi tujuan pembelajaran ini adalah: yang pertama, kamu mampu memilih sikap yang benar dalam kaitannya dengan solidaritas dalam masyarakat yang majemuk. Yang kedua, diharapkan setelah belajar materi ini, kamu mampu menceritakan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat majemuk dan akhirnya mampu merancang kegiatan sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat majemuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama, maupun kelas sosial. Hal itu merupakan hal yang patut kita syukurin. Namun, masih banyak orang yang belum memiliki kesadaran untuk membangun pemikiran yang positif terhadap keberagaman. Pembahasan mengenai solidaritas masyarakat majemuk memotivasi kamu untuk mewujudkan solidaritas sebagai kebiasaan hidupmu. Coba sekarang kamu lihat di sekelilingmu, di lingkungan tempatmu tinggal dan lingkungan sekolahmu. Apakah semua orang dari latar belakang yang sama? Tentu saja tidak. Kamu akan menemukan teman atau orang lain yang berbeda dari tempat asal, suku, agama, bahkan warna kulit. Ada yang kulit hitam, kuning, sawo matang, dan coklat. Ada yang berambut lurus, ikal, keriting. Ada yang beragama Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Nah, keberagaman itulah yang disebut majemuk. Bagaimana kalian memandang yang berbeda denganmu? Sering sekali memandangnya dengan cara yang curiga. Tetapi dalam ajaran Kristen, kamu diminta untuk bersikap baik dan memandang orang lain secara positif. Masih ingatkah perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi? Dalam pelajaran ini, kita akan belajar bagaimana membangun solidaritas di masyarakat majemuk. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar rumah adat, dan ibu hanya mengambil 6 sampel daripada gambar rumah adat di Indonesia. Nah, berikut ini ada gambar rumah ibadah di Indonesia. Ada masjid, gereja katedral untuk agama Katolik, gereja Protestan, kelenteng, pura, dan vihara. Nah, berikut ini kita akan saksikan kasana bangsa yang luar biasa, yaitu tarian bangsa. Seluruh Indonesia, kekayaan bangsa yang sungguh tak ternilai harganya. Melihat gambar tersebut, yang pertama, kamu lebih memahami keadaan nyata bangsa kita yang amat beragam dan tersebar di seluruh tanah air. Yang kedua, menyadarkan kamu bahwa kamu adalah anak-anak Kristen yang Indonesia yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara sebangsa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang ketiga yang perlu kita ingat, kita diikat oleh cita-cita bersama untuk menjadi anak Indonesia yang turut serta berjuang dalam membangun solidaritas. Peran remaja membangun solidaritas. Kamu dapat mewujudkan peranmu sesuai dengan usia dan kemampuanmu dengan cara: yang pertama, menerapkan hidup dalam disiplin. Disiplin di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam setiap lingkup kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa inti dari nilai Kristiani adalah kasih. Yang ketiga, peduli dan solidar terhadap teman, keluarga, dan orang lain, bahkan anggota masyarakat lain yang berbeda agama, suku, budaya denganmu. Semua yang kamu lakukan dan pelajari merupakan bekal untuk menuju dewasa. Pada saat itulah kamu benar-benar dapat menyumbangkan karyamu demi bangsa dan negara, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, bertumbuh sebagai manusia yang baik, yang bertanggung jawab, dan menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan. Itu sudah merupakan bagian daripada terangmu. Dasar Alkitab solidaritas dalam masyarakat majemuk yaitu 1. Mazmur 133 dan Galatia 5 ayat 22. Berbicara tentang Mazmur 133 adalah tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama dengan rukun. Mazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan kehidupan yang kacau akan membawa kepada penderitaan. Kitab Mazmur memang indah, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi demikian. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Ada berbagai peristiwa di mana terjadi amuk massa yang disebabkan karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan agama. Akar dari itu adalah masyarakat tidak terlatih untuk membangun solidaritas di tengah-tengah perbedaan yang ada.
Kita harus mengingat sebagai remaja, justru keadaan pada saat ini, pandemi pada saat ini adalah tempat yang paling tepat untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kehidupan yang kamu lakukan dalam hidupmu. Ingat, semua yang kamu lakukan merupakan wujud jawaban dan tanggung jawabmu sebagai remaja Kristen yang dikasihi dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kamu dan semua orang harus mau mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Berbicara tentang Galatia 5 ayat 22 adalah mengenai buah-buah roh. Hal yang paling pentingnya adalah kasih. Kita harus mau mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah-tengah masyarakat majemuk yang dapat kamu wujudkan sebagai remaja antara lain: 1. Menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Yang ketiga, berteman dengan semua orang tanpa memandang perbedaan yang ada. Keempat, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, status sosial, kaya maupun miskin. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Yang kedua, sebagai remaja kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Yang ketiga, kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan, bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesamamu. Nah, anak-anak kami, kita harus ingat, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita harus ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka di akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas buat anak-anak Ibu kelas 7, yaitu kerjakan kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Shalom, terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua. Horas.